Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Bu Ratna harapkan kalian dalam keadaan sehat, ya. Semuanya sehat, insya Allah tidak kurang satu apapun. Nah, setelah kita kemarin melaksanakan PTS, ya, sekarang kita akan melanjutkan materi. Materi kita setelah PTS itu yaitu pada bab yang ketiga yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Nah, nanti akan sering kita singkat yaitu tentang SPLDV. Ya, bagaimana tahu nanti kita niteni nggih SPLDV itu seperti apa? Yang pertama yaitu mengenal persamaan linear dua variabel. Perhatikan contohnya di sini. Ada X ditambah 4Y, X ditambah 4Y sama dengan 8. Nah, pada persamaan ini disebut persamaan linear dua variabel karena memiliki dua variabel. Variabel itu apa yang sudah kita pelajari? Ya, variabel itu hurufnya ya, bisa dikatakan variabel itu adalah huruf. Nah, di sini dia punya huruf, punya variabel yaitu X dan Y. Ya, variabelnya X dan Y. Nah, yang kedua yaitu masing-masing variabel berpangkat 1. Masing-masing variabel berpangkat 1. Nah, di sini perhatikan, X. X di sini kan di atas tidak ada pangkatnya. Jika tidak ada pangkatnya, itu artinya variabel atau huruf itu berpangkat 1. 1 kan tidak perlu ditulis. Kemudian di sini Y. Y sama, berpangkat 1 tidak ditulis ya. Maka X ditambah 4Y di sini disebut SPLDV. Ya, disebut SPLDV. Kemudian persamaan linear dua variabel ya, pengertiannya yaitu suatu persamaan yang mempunyai dua variabel dan masing-masing variabel tersebut berpangkat 1. Masing-masing variabel tersebut berpangkat 1. Nah, bentuk umum PLDV, persamaan linear dua variabel, yaitu adalah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. C di sini adalah angka, ya, hanya angka saja. Nah, C di sini bisa di ruas kiri. Atau nanti C ya berada di ruas kanan. Jadi AX ditambah BY sama dengan C. C-nya berada di ruas kanan. Ya, inilah yang disebut dengan persamaan linear dua variabel. Diingat-ingat nggih, dia punya dua variabel atau huruf dan masing-masing variabelnya berpangkat 1. Yang kedua yaitu ya, model dan sistem persamaan linear dua variabel ya, SPLDV. Perhatikan. Ya, perhatikan persamaan di bawah ini. Ada 3X ditambah 2Y sama dengan 18. Dan X ditambah 6Y sama dengan 16. Persamaan di atas dapat dikatakan SPLDV jika ya, 1. Terdapat PLDV lebih dari 1. Ya. Terdapat PLDV lebih dari 1 dan kedua PLDV itu sejenis. Sejenis itu yang seperti apa? Ini. Dia mempunyai variabel yang sama antara atas dan bawah. Antara kedua persamaan itu. Yang atas X, di bawah juga ada variabel X. Terus yang atas punya variabel Y, satunya juga ada variabel Y. Jadi kedua persamaan ini mempunyai dua variabel. Ya. Nah, kemudian PLDV yang membentuk SPLDV, jadi persamaan linear dua variabel yang membentuk sistem persamaan linear dua variabel harus memiliki variabel yang sama dan masing-masing berpangkat 1. Tadi ya. Dan yang ketiga, SPLDV adalah
sistem yang memiliki dua PLDV yang mempunyai hubungan di antara keduanya, ya, mempunyai hubungan di antara keduanya dan mempunyai satu penyelesaian. Saya ulangi, SPLDV adalah sistem yang memiliki dua PLDV yang mempunyai hubungan di antara keduanya dan mempunyai satu penyelesaian. Jadi, dua SPLDV ini, dua sistem persamaan linear dua variabel ini nanti bisa kita selesaikan. Itu nggih anak-anak nggih? Ya, apa yang disebut sistem persamaan linear dua variabel. Lah, dari contoh-contoh di atas itu, kita bisa menuliskan bentuk umum SPLDV. Bentuk umum SPLDV, yaitu ya bentuk umumnya ada AX ditambah BY sama dengan C, dan PX ditambah YY sama dengan R. X, X, Y, Y. A dan B ini, P dan H ini adalah nanti angka, ya. Nah, C dan R, ya, itu nanti juga angka, angkanya berdiri sendiri. Nah, ini X dan Y disebut variabel, sedangkan A, B, P, H disebut koefisien, C, R disebut konstanta. Ya. Penyelesaiannya ialah nanti dengan cara kita mencari nilai X dan nilai Y. Jadi dari dua persamaan ini nanti kita bisa menemukan nilai X dan nilai Y. Ya. Biasanya pada SPLDV digunakan dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa permasalahan tersebut misalkan ya, kita akan menentukan harga barang, menentukan keuntungan pada suatu penjualan, hingga menentukan ukuran sebuah benda. Nanti akan lebih jelasnya, akan kita beri contoh-contohnya. Nah, untuk menyelesaikan kesemuanya ini, untuk mencari jawabannya, maka diperlukan langkah-langkah dalam penyelesaian SPLDV. Ya, ada beberapa langkah. Ya, perhatikan. Yang pertama, mengganti pada setiap besaran yang terdapat pada masalah tersebut dengan menggunakan variabel. Ya, jangan lupa variabel nanti biasanya yang sering kita gunakan adalah berupa huruf. Ya, untuk lebih mudah. Yang kedua, berikutnya adalah membuat model matematika untuk masalah tersebut. Ya, jadi nanti kalau ada soal cerita, kita ubah dulu dalam bentuk matematikanya. Ya, ingat harus dirumuskan dalam bentuk variabel. Yang ketiga, cari solusi. Permasalahannya pakai metode penyelesaian SPLDV. Nanti akan kita pelajari banyak metode yang akan kita gunakan. Nah, ya, setelah tahu apa saja langkahnya, silakan ikuti pembahasan contoh di bawah ini. Nah, ini ada contohnya dulu. Ya, contohnya perhatikan, ya. Andi dan Sandi membeli peralatan sekolah di toko yang sama. Andi membeli 2 pensil dan 5 buku tulis. Membayar Rp15.500. Sedangkan Sandi memiliki 3 pensil dan 4 buku tulis. Membayar Rp14.500. Buatlah model matematika dari persamaan berikut. Ya, dari soal cerita ini ya, nanti yang akan kita jadikan pokok pembicaraan yaitu apa? Pensil dan buku tulis. Pensil dan buku tulis. Nah, model matematika. Ya, yang pertama tadi, membuat pemisalan dengan variabel X ya, untuk harga satu buah pensil. Dan Y untuk harga satu buah buku
tulis. Ya. Sekarang kita buat model matematikanya. Andi, 2 pensil dan 5 buku tulis. 2 pensil, jangan lupa pensil itu X, buku tulis Y, berarti 2X tambah 5Y sama dengan 15.500. Yang berikutnya, Sandi, 3 pensil dan 4 buku tulis. 3 pensil, 3X tambah 4Y. Totalnya berapa? 14.500. Ya, ini adalah model sistem persamaan linear dua variabel. Ya, sampai di sini ya anak-anak. Ya, silakan nanti dipelajari lagi, diulang-ulang lagi. Ya. Nah, untuk latihan soalnya ya, silahkan anak-anak mengerjakan ini ya. Latihan soalnya 2 soal ini. Ya. 2 soal ini silahkan dikerjakan di buku. Kalau sudah dikerjakan, tolong hasilnya dikirimkan ke classroom ya. Mulai ini silahkan ditertibkan ya. Setiap ada soal silahkan dikerjakan. Sekian dari Bu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.